kita berkata ilmu matematika itu disebut dengan ilmu hisab, ilmu hitung. Untuk menetapkan apakah ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, menetapkan 1 Ramadan, ada ilmu namanya ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi, atau disebut juga dengan ilmu hisab, ilmu hisab. Tapi tidak sama dengan sebagian undangan jamaah kalau sudah ngumpul habis itu makan, mohon maaf Pak Ustaz, para ahli hisab mohon izin keluar. Nah, itu lain lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti segala amal kita dihitung, dihisab, maka yang pertama dihitung, dihisab adalah usia, umur. Saya pun tidak dapat pertanggungjawabkan berapa umur saya ketika di Mesir tahun 2002 pulang, mundur ke belakang 98 5 September sampai menjejakkan kaki ke Kairo, entah berapa waktu saya terbuang. Setelah itu pergi saya ke Maroko, banyak juga waktu yang terbuang. Mudah-mudahan karena doa jamaah, doa kita bersama, diampunkan Allah segala silap dan salah kita. 10 menit di dalam WC pun orang bisa kena dosa. Makanya ketika keluar dia katakan, langkah kaki kanan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Memangnya dia buat dosa apa di dalam WC? Mana ada orang buat kesepakatan korupsi di WC? Kenapa tiba-tiba dia keluar dari WC dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah? Karena ternyata selama di WC itu ada waktu yang terbuang luar biasa. Ada waktu yang terbuang. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, saya baru saja musafir dalam satu perjalanan. Terus kebetulan karena mau buang air kecil ke toilet, mampir ke salah satu rest area. Di dalam WC itu saya maaf jongkok. Pas di depan saya ada tulisan, sejahat-jahatnya setan pun tidak mengisap tembakau saat jongkok. Apakah itu hadis Pak Ustaz? Tidak ada hadis, saya bilang. Kalau ada hadis cerita tentang tembakau, hadisnya palsu. Karena tembakau tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak Ustaz kalau tidak hadis. Kalau gitu siapa yang buat? Nggak tahu. Mungkin dia sedang nulis itu pun sambil merokok juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang keluar dari kamar mandi, toilet mengucapkan dari lidahnya, ampunkan aku ya Allah? Karena dia merasa banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya selama berada di dalam. Tapi hebatnya orang beriman, begitu mau masuk dia katakan nama Allah, maka selama di dalam itu pun bernilai ibadah. Dia katakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu dengan namamu ya Allah. Itulah hebatnya agama Islam. Setiap amal perbuatan kalau disebut nama Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Datang, bertamu, makan, minum, ngobrol, kongko-kongko, pulang, hilang, habaan mansura, seperti debu dihembus angin. Ambil tepung, letakkan ke telapak tangan, hembus, hilang, tak bermakna. Tapi begitu diisi dengan 3 Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalamnya tidak ada perbuatan maksiat dan dosa, di dalamnya tidak ada ghibah, namimah, adu domba, cerita aib orang. Maka pertemuan kita ini bernilai ibadah, dapat kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan masa lalu kami Pak Ustadz yang banyak hilang, tak dapat kami pertanggungjawabkan? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang buat silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Cara mandi taubat Pak Ustadz seperti mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Tuh kolam renang. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Tidak diatur. Mau kepala dulu, mau kaki dulu. Kalau salto kepala dulu. Tidak diatur. Yang penting bersih semuanya. Bagaimana kalau dia tidak bisa mandi Pak Ustadz? Wudu. Tidak bisa wudu, tayamum. Tayamum tidak bisa juga, ditayamumkan. Seperti orang kena penyakit Covid, lalu kemudian meninggal dunia. Takut kalau dia dimandikan menyebar wabah, maka dia ditayamumkan. Tapi kalau terkena kulit tetap juga menular Pak Ustadz. Yang mentayamumkan itu pakai baju astronot. Saya ketemu tadi beberapa astronot di depan. Mandikan, tayamumkan. Tapi ribet kalau pakai debu Pak Ustadz. Pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki bisa bertayamum hanya dengan batu saja, tidak ada debunya. Yang pakai debu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki cukup dengan batu. Saya pertama kali sampai ke Maroko, melihat di masjid-masjid di bawah tiang itu banyak sekali batu-batu bulat. Dan orang Maroko ketika musim dingin dia tidak berwudu. Masuk dia ke masjid, dia usap batu itu. Baru saya paham, itu ternyata guna batu itu, bertayamum. Maka jamaah yang sulit membawa debu di ruang ICU di rumah sakit, saya sarankan keluarganya, kau bawa aja batu gilingan dari rumah. Tapi kalau bekas cabai kau cuci dulu bersih-bersih. Karena kalau mau bawa debu ribet, sulit, payah. Jangan sampai orang yang dalam keadaan susah, sulit, sempit dunia ini, lalu kita persulit, padahal ada banyak pendapat ulama
maka dia bisa bertayamum dengan cara yang mudah, lalu kemudian daripada dia tidak sholat sama sekali. Selama sehat dia tidak pernah ingat Allah. Saat dia masuk ke rumah sakit, ruang ICU, sayup-sayup suara azan terdengar dari celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Meleleh air matanya ingin sholat. Maka datang anaknya, istrinya membawakan batu, tayamum bang. Jangan sedih, nggak lama lagi, 3 hari lagi selesai ini. Maka itulah mungkin saat-saat terakhir dia, saat-saat dia ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak pernah buat dosa, boleh jadi orang yang di awal hidupnya banyak buat amal kebaikan, tertutup dengan su'ul khatimah karena dia takabur, angkuh sombong. Tapi berapa banyak orang yang awal hidupnya bergelimang dosa, kemudian datang takutnya kepada Allah, di akhir-akhir usianya dia mendapatkan husnul khatimah. Al-umuru bi khawatimiha. Segala perjalanan hidup ini dinilai dari akhirnya. Yang sudah beramal soleh, yang sudah istiqamah, jangan angkuh, jangan sombong. Yang masih dalam gelimang dosa, merasa dirinya bersalah, lebih baik menjadi pelaku dosa yang merasa diri bersalah daripada pelaku amal soleh, merasa diri paling baik dan orang lain semuanya penghuni neraka. Masalah orang yang sudah taubat adalah dia melihat dirinya di surga, yang lain masuk neraka. Paling mengerikan sekali, yang dianggapnya masuk surga itu cuma 4. Dia, bininya, menantunya, sama mertuanya. Lain daripada itu masuk neraka semuanya. Padahal kita tidak tahu. Kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bahas wal asr. Innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya. Insan. Insan diambil dari kata uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia ini disebut insan? Karena dia jinak. Lawan dari liar, kambing, sapi, kerbau, liar. Maka kalau ada manusia yang liar, jangan panggil dia insan. Lalu, jangan pula panggil binatang, marah dia. Maka dia bukan manusia. Karena sifat manusia adalah uns, jinak, lembut. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Kenapa setiap kali mau sholat, imam tetap mengingatkan? Sawus sufuf, luruskan saf. Kepada jamaah yang berada di ujung, tolong lengkapi dulu, jangan langsung saf kedua. Padahal kemarin baru saja diucapkan luruskan saf. Subuh tadi diluruskan saf, zuhur diulang lagi. Zuhur diluruskan saf, asar diulang lagi. Selama pengalaman saya sholat di beberapa masjid, belum pernah saya dengar imam itu mengatakan, jamaah sekalian, aku tidak suruh luruskan saf karena aku yakin kalian sudah tahu semua. Dia tetap mengatakan, luruskan saf. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat. Sekarang karena COVID, luruskan aja, nggak usah rapat. Karena takut tertular. Tapi bahwa tetap ada diulang-ulang. Kenapa? Insan. Karena memang sifat manusia ini lupa, silap, keliru, salah. Jadi kalau ada Ustadz Somad nanti tiba-tiba ceramah, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah. Maka sesungguhnya saat itu dia baru saja silap, lupa, dan salah. Kadang setelah ceramah baru jamaah ngasih tahu, Ustadz tadi lupa. Lupa apa? Lupa mengucapkan salam. Saking groginya. Ustadz tadi lupa. Lupa apa? Lupa baca doa apa Ustadz? Saking kan. Makanya berapa banyak orang hafal doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, tapi makan enggak baca doa. Berapa banyak orang yang tahu hafal doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk WC enggak ingat entah kaki kanan entah kaki kiri, entah baca doa atau tidak. Dan ketika diingatkan, kau udah baca doa? Jangan tanya-tanya. Dari kecil aku udah hafal doanya. Dia hanya membenarkan dirinya, bukan mencari kebenaran. Siapa dia? Insan. Innal insana lafi. Hebatnya bahasa Arab, la panjang dengan la pendek beda. La tidak. Lafi sungguh. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau mau bersyukur, sungguh akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kafir, kufur, maka azabku amat sangat. Jadi lam yang pendek itu maknanya penekanan makna. Yasin, innaka laminal, pendek. Makanya orang banyak baca Quran salah panjang pendeknya, salah makna, merubah makna Quran. Yasin, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau tidak termasuk rasul. Tapi kalau dia baca innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, adalah sungguh salah satu dari rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan hadis, rubbatalil Quran wal Quranu yang anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran karena tidak tepat panjang pendeknya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tidak pernah salah. Kenapa? Memang nggak pernah baca Quran.
kita tetap baca Quran. Bahwa kita silap dan salah dalam proses belajar, dimaafkan. Jangan pernah berhenti belajar tajwid, tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Maka kapan dia panjang, pendek, mat tabi'i, mat asli. Nah, ini semua kalau kita segan malu, panggil Ustadz 4 mata. Ustadz, saya mau belajar 4 mata. Kalau bisa anak istri saya jangan tahu, hilang marwah, harkat, martabat saya. Ya, ketika pulang istrinya senyum-senyum. Kenapa? Lupa matikan CCTV. Sudah ada rekamannya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi. 2 kali penekanan. Inna, sesungguhnya, lafi, sungguh, 2 kali sungguh. Khusrin, rugi. Semua manusia yang hidup ini rugi. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang punya jabatan rugi, yang rakyat jelata rugi 2 kali. Kenapa? Karena hanya sekedar singgah di dunia, merangkak, tegak, berlari, remaja, dewasa, sakit, mati. Sakit, mati, sakit, mati, sakit, mati. Akhirnya orang mengambil kesimpulan, nunggu sakit, baru mati. Padahal ini bukan hukum umum, bahwa banyak orang yang tanpa sakit pun mati. Covid, mati, Covid, mati, Covid, mati. Disangka orang kena Covid, baru mati. Padahal berapa banyak orang yang mati setelah diperiksa, check up positif, meninggal juga. Saya bukan mengatakan kita jangan takut Covid. Saya juga ingin mengatakan jangan terlalu takut. Saya ingin mengatakan bahwa kematian tidak mengenal tua dan penyakit. Kenapa kamu sehat sampai hari ini? Saya rajin 4 sehat, 5 sempurna, rajin olahraga Pak Ustaz. Kalaulah olahraga bisa memperpanjang umur, kenapa banyak orang mati habis jogging? Meninggal dunia. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu yang mau jogging besok lantas tidak. Kau tidak jogging hari ini, kata Ustaz, jogging mati. Saya ingin mengatakan bahwa kematian akan datang walaupun kita sedang ceramah. Penceramah meninggal, khotib meninggal. Kematian akan datang walaupun kau sedang bawa acara. Itu ada video yang dikumpulkan di YouTube tentang rekaman-rekaman orang mati. Penari sedang menari, mati. Petinju saking menangnya, yang menang mati, malah yang kalah hidup. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kuasanya. Kalau sudah sampai masanya, kau pasti akan berpindah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya sampai, dia tidak akan mungkin mati menghadap Allah. Inilah akidah, inilah keyakinan, inilah kekuatan. Karena kalau tidak, ini orang yang meninggal keluarganya, saudaranya, adiknya, apalagi zaman sekarang banyak meninggal mendadak. Dia akan terus berkata-kata, kalaulah dulu kami periksa, kalaulah dulu kami makan obat, kalaulah dulu kami bawakan dokter, kalaulah dulu medical check up. Satu kali kalau akan disusul oleh kalau berikutnya. Kalau itu adalah pintu setan masuk. Lama-lama dia akan berkalau, lama-lama senyum sendiri, lama-lama senyum sama orang.